Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Terapi Bicara dan Terapi Sensori Integrasi pada Anak Terlambat Berbicara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aik Abdulani dan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri Hanifah. Perkenalkan, nama saya Caroline Ivana Putri Sahani. Oke, di sini langsung saja kami ingin mempresentasikan jurnal kami. Gangguan berbicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa adalah salah satu penyebab gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Gangguan ini semakin hari tampak semakin meningkat pesat. Beberapa laporan menyebutkan angka kejadian gangguan berbicara bahasa berkisar 5-10% pada anak sekolah. Anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa berisiko mengalami kesulitan belajar, kesulitan membaca dan menulis, dan dan akan menyebabkan pencapaian akademik yang kurang secara menyeluruh. Hal ini dapat berlanjut sampai usia dewasa muda. Selanjutnya, orang dewasa dengan pencapaian akademik yang rendah akibat terlambat bicara dan bahasa akan mengalami masalah perilaku dan penyesuaian psikososial. Penanganan keterlambatan berbicara memerlukan waktu yang agak lama serta kerja yang sama yang baik antara terapi dan orang tua. Dalam penanganan anak, butuh kasus dilakukan terapi bicara dan sensori integrasi. Terapi bicara digunakan untuk menangani anak dengan gangguan komunikasi. Hal ini sering dideteksi dengan keterlambatan bicara. Terapi ini untuk melatih anak berbicara, menggerakkan lengan, tangan, dan tubuh yang lain, serta ekspresi wajah, sedangkan dalam pengetahuan anak diharapkan memahami bahasa dengan benar, mengevaluasi bicaranya sendiri berdasarkan pengamatan visual atau auditori dan kinestesis. Sedangkan terapi sensori integrasi memungkinkan tubuh merespon lingkungannya secara efektif. Terapi ini juga mengintegrasikan informasi sensori yang akan digunakan melalui sensori, sentuhan, kesadaran, gerak tubuh, keseimbangan dan gravitasinya, pencapaian, penglihatan dan pendengaran, memori, neurolog. Semua itu disimpan di otak untuk menghasilkan respon bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode ABA. ABA terdiri dari 3 kata, yaitu applied yang berarti terapan, behavior yang berarti perilaku, sedangkan analisis memiliki pengertian. Metode ABA merupakan cara pendekatan perilaku dan penyampaian materi dulu untuk anak berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam kategori tingkat dasar, tingkat intermediate, dan tingkat advance. Tingkat dasar dan tingkat intermediate terdiri dari 6 kategori, yaitu kemampuan mengikuti pelajaran, kepatuhan, dan kontak mata. Selanjutnya, kemampuan atau imitasi. Kemampuan menirukan adalah kemampuan perilaku dasar seorang anak. Selanjutnya, kemampuan bahasa reseptif atau kognitif adalah kemampuan mengenalkan akan beragam benda atau hal. Yang keempat, kemampuan bahasa ekspresif dan memberikan kemampuan pada anak untuk mengingat hal-hal yang sudah terekam dalam memori untuk diekspresikan. Yang kelima, kemampuan preakademik. Kemampuan preakademik diindikasikan dengan adanya kemampuan mengenal warna, bentuk, angka, huruf, deskripsi orang, tempat, profesi, dan lain-lain. Yang terakhir, kemampuan membantu diri bertujuan untuk memampukan anak hidup mandiri melakukan kegiatan rutin sehari-hari, yaitu makan, minum, mandi, memakai dan melepas baju, dan kegiatan rutin lainnya. Sedangkan tingkat advance terdiri dari 3 kategori tambahan, yaitu 1. Kemampuan sosialisasi, 2. Kemampuan bahasa abstrak, dan 3. Kesiapan masuk sekolah. Selanjutnya, terapi wicara. Terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Dalam perkembangannya, terapi wicara memiliki cangkupan pengertian yang lebih luas dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan proses berbicara. Termasuk di dalamnya adalah proses menelan, gangguan irama atau kelancaran, dan gangguan neuromotor, organ artikulasi. Terapi wicara memiliki 6 prosedur kerja meliputi 1. Asesmen. Ini meliputi anamnesia, observasi, dan melakukan tes.
2. Diagnosis dan prognosis. 3. Perencanaan terapi wicara meliputi tujuan dan program, perencanaan metode, teknik, frekuensi, dan durasi, perencanaan penggunaan alat, perencanaan tujuan, dan terakhir evaluasi. Keempat, pelaksanaan terapi wicara. Kelima, evaluasi, dan terakhir laporan hasil. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak mayoritas dimulai dengan menangis. Anak berusaha mengekspresikan responnya terhadap berbagai stimulan. Pada usia 2-11 bulan, anak mulai mengoceh secara berulang, melafalkan bunyi yang tidak jelas dan tidak memiliki arti. Kemudian, di usia 12-18 bulan, anak mulai belajar kalimat dengan satu kata seperti mimi, yang artinya ia haus atau meminta minum. Serta kata-kata sederhana yang sering ia dengar seperti mama atau papa. Lalu di usia 18-30 bulan, anak mulai bisa mengucapkan kata lebih dari satu. Di usia 4 tahun, ia mulai bisa bercerita. Kemudian di usia 5 tahun, anak mulai bisa menanyakan arti dari suatu kata. Kemudian di usia 6 tahun, perkembangan bahasa anak dirasa sudah matang dengan mulai bisa berhitung dan belajar membaca. Klasifikasi gangguan komunikasi. Gangguan wicara, artikulasi, salah satu jenis gangguan perilaku komunikasi oleh karena satu atau beberapa sebab yang berhubungan dengan fungsi pengamatan, sensasi dan prespensi. Fungsi pneumoklar, kondisi organ bicara atau adanya pengaruh dari lingkungan mengalami kesulitan untuk menggunakan bunyi-bunyi bahasa dengan benar. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada titik temu atau tumpu artikulasi, point of articulation, atau pada cara memproduksi bunyi bahasa, manner of articulation. Kesulitan bicara biasanya ditandai adanya substitusi atau penggantian, omisi, penghilangan, distorsi, tidak jelas, dan adisi penambahan. Gangguan perkembangan artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan suatu huruf sampai beberapa huruf, sehingga terjadi penghilangan atau penggantian bunyi huruf tersebut, sehingga menimbulkan kesan cara bicaranya seperti anak kecil. Selain itu juga dapat berupa gangguan dalam pitch, volume, atau kualitas suara. Gangguan bahasa salah satu jenis gangguan perilaku komunikasi di mana penderita gangguan bahasa mengalami hambatan atau kesulitan proses simbolisasi atau coding dan penggunaan kaidah linguistik yang dipergunakan oleh lingkungannya, sehingga penderita mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan ekspresif. Hambatan kemampuan ekspresif gangguan bahasa ini dapat terjadi akibat adanya lesi pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Gangguan suara, salah satu jenis komunikasi yang ditandai dengan adanya gangguan proses produksi suara, fosi. Ini biasanya terjadi akibat adanya sebab-sebab organik maupun fungsional yang mempengaruhi fungsi laring pada waktu fonasi. Gangguan dalam proses produksi suara ini dapat ditandai dengan adanya gangguan pada aspek-aspek suara meliputi kenyaringan, loudness, nada, pitch, dan quality. Gangguan suara secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu disfonia dan afonia. Disfonia adalah satu gangguan komunikasi dalam bentuk penyimpangan atau kurang sempurnanya dalam produksi suara yang disebabkan oleh faktor organik maupun fungsional. Kondisi ini meliputi gangguan nada, dan gangguan kualitas. Sedangkan afonia adalah suatu kondisi gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kehilangan sumber suara atau mengalami kegagalan sama sekali di dalam memproduksi suara. Gangguan irama atau kelancaran. Salah satu jenis gangguan perilaku komunikasi ditandai dengan adanya pengulangan bunyi atau suku kata dan perpanjangan serta blocking pada saat berbicara. Adanya pengulangan, perpanjangan, dan blocking pada saat berbicara menyebabkan penderita tidak mampu berbicara dengan lancar. Gangguan irama atau kelancaran dibedakan menjadi tiga, yaitu gagap, cold roaring, dan latah. Klasifikasi gangguan komunikasi. Gangguan menelan, disfagia, merupakan kesulitan menelan yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase oral, fase farangial, dan fase esophageal, yang disebabkan kondisi patoglossis, psikogenik, dan neurologis. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otot atau organ pembuat suara. Selanjutnya, faktor-faktor gangguan dan keterlambatan bicara. Yang pertama, faktor internal atau faktor biologis tubuh.
1. Persepsi yaitu membedakan informasi yang termasuk disebut persepsi. Persepsi berkembang dalam 4 aspek pertumbuhan, termasuk pertumbuhan sel, saraf, dan keseluruhan sistem. Stimulasi berupa masukan dan lingkungan meliputi seluruh aspek sensori kebiasaan yang merupakan hasil dari skema yang sering terbentuk. 2. Kognisi dan genetik. 3. Prematuritas, penyebab khusus berkaitan antara dengan gangguan bicara dan bahasa yang telah dibuktikan. Infeksi selama kehamilan, imaturitas dan berat badan lahir rendah dilaporkan mempunyai efek negatif pada perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Pola asuh. Juga mengemukakan bahwa anak yang menerima contoh berbahasa yang tidak baik dari keluarga, tidak memiliki pasangan komunikasi, dan juga kurang memiliki kesempatan untuk berinteraksi akan memiliki kemampuan bahasa yang rendah. 2. Lingkungan verbal. Lingkungan verbal mempengaruhi proses bicara, proses belajar bahasa anak. Anak di lingkungan keluarga profesional akan belajar kata-kata 3 kali lebih banyak dalam seminggu dibandingkan anak dengan dibesarkan dalam keluarga dengan kemampuan verbal yang rendah. Selanjutnya, terapi sensori integrasi. Sensori integrasi merupakan proses neurobiologi yang mengacu pada pengintegrasian dan penafsiran stimulus sensori dari lingkungan oleh otak. Sedangkan disfungsi sensori integrasi adalah suatu kekacauan di mana input sensori tidak terintegrasi atau tertata sewajarnya di dalam otak, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan, pengolahan informasi, serta perilaku. Sensory integration dysfunction adalah proses fungsi kerja otak yang tidak semestinya dari saat penerimaan input hingga dilanjutkannya ke sistem saraf perasa untuk diterjemahkan mengalami gangguan. Disfungsi sensori integrasi terjadi pada sistem susunan saraf pusat di dalam otak, menyebabkan otak tidak mampu melakukan analisis, pengorganisasian, dan tidak mampu melakukan hubungan atau integrasi pesan-pesan sensoris. 1. Sistem vestibular atau keseimbangan. Sistem vestibular terletak pada bagian dalam telinga dan berfungsi mendeteksi gerakan dan perubahan yang terjadi pada posisi kepala. Apakah tegak lurus atau dimiringkan, dan kelainan pada sistem ini terwujud dalam 2 cara yang berbeda. Beberapa anak hipersensitif terhadap rangsangan vestibular dan bereaksi berlebih terhadap aktivitas gerakan yang biasa. Sebagian yang lain berperilaku undersensitif sehingga seringkali mereka menunjukkan perilaku yang berlebih seperti melompat dan memutar tubuh. 2. Vestibular sense adalah indera yang memproses informasi tentang pergerakan atau movement, gaya berat atau gravitasi, keseimbangan atau balance yang diterima melalui telinga, dan memberi info tentang aktivitas yang berhubungan gravitasi seperti berputar, melompat, naik atau turun, berayun, pergerakan, dan mempertahankan posisi berdiri seberapa cepat dan arah serta ketika seseorang berada di dalam. Selanjutnya, sistem profiktif. Sistem profiktif merupakan sistem yang mengacu pada komponen-komponen dari otot, sendi, dan urat daging yang memberikan kesadaran pada seseorang tentang posisi tubuhnya. Proprioceptif yang berfungsi efisien, maka posisi tubuh secara otomatis akan disesuaikan dengan situasi yang berbeda, serta kemampuan untuk merencanakan tugas-tugas motorik yang berbeda. Proprioceptive sense adalah indera yang memproses informasi tentang posisi tubuh, bagian tubuh yang diterima oleh otot-otot persendian, dan tulang. 48 gangguan proprioceptif menunjukkan bahwa proses dari otak ke otot dan persendian tidak dapat tersalurkan dengan baik. Yang keempat, sistem taktil. Sistem taktil adalah indera yang memproses informasi tentang perasa dan peraba yang diterima melalui kulit. Gangguan pada sistem taktil menunjukkan bahwa stimulus yang datang dari reseptor kulit tidak terproses dengan baik. Sistem taktil adalah sistem yang menginformasikan kepada otak tentang kegelisahan yang dirasakan di bawah permukaan kulit. Informasi termasuk sentuhan ringan, nyeri, temperatur, dan tekanan. Gangguan pada sistem ini merupakan kesalahan persepsi terhadap sentuhan dan rasa nyeri, mengasingkan diri, mudah marah,
dan hiperaktif. Gejala dari gangguan taktil dapat menyebabkan reaksi perilaku yang beragam dan kemungkinan anak akan mengalami beberapa gejala perilaku yang menunjukkan rasa ketidaksukaan. Yang kelima adalah sistem visual. Merupakan sebuah proses yang sangat kompleks yang memungkinkan untuk mengidentifikasi apa yang dilihat, untuk mengantisipasi apa yang akan datang ke kita, persiapan kita dalam menghadapi sesuatu. Kemampuan persepsi visual adalah kemampuan untuk mengenali hubungan seseorang dalam suatu ruangan dengan benda dan dirinya, membedakan suatu objek dengan yang lain, membedakan suatu objek dengan latar belakang, dan mengenali secara tepat ketika diperlihatkan bagian dari sebuah benda secara sekilas, serta kemampuan untuk mengingat secara tepat dan berurutan dari beberapa item. Dan terakhir adalah sistem auditori. Dijelaskan bahwa sistem auditori adalah kemampuan untuk mendengarkan sesuatu atau suara. Kita lahir dengan kemampuan ini. Kita bisa belajar bagaimana cara melakukan sesuatu tanpa harus mendengar. Kita belajar melakukan sesuatu tanpa kita mendengarnya. Proses auditori bertugas untuk menerima informasi, merasakan, dan membedakan antar suara, mengumpulkan dan menguraikan suara, mengingat apa yang didengar, mengintegrasi apa yang didengar, dan mengekspresikannya menjadi sebuah respon, menentukan asal suara. Gejala dari gangguan auditori ditunjukkan dengan perilaku. Misalnya kesulitan dalam membentuk kata pronouns, kesulitan dalam preposisi, salah pendengaran, sulit fokus untuk mendengarkan suara yang ditunjukkan kepadanya ketika ada suara latar belakang yang sama, menjadi hiper atau hipo terhadap suara yang didengar, mudah merasa bingung, mempunyai kesulitan untuk mengurutkan bahasa, membutuhkan perhatian ekstra untuk dapat berkonsentrasi dan melakukan tugas, perhatian kurang dan cepat lupa. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.